Shalom, damai di hati, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan, karena di malam hari ini atas anugerah Tuhan, kita masih dipertemukan lagi dalam program Kusapa, kunjungan, sharing dan penggembalaan. Dan sebagai kolom pelaksana Jemaat Kolom 6 di malam hari ini mengucapkan selamat datang kepada pembawa materi kita di malam hari ini. Saya sebut dengan kasih Bapak Pendeta Andrio AWSTH, dan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang boleh bersama-sama hadir di malam hari ini dalam program Kusapa, kunjungan, sharing dan penggembalaan. Dan saat ini kita akan memulaikan program Kusapa kita di malam hari ini dengan mengangkat tema Aku Harus Berada Dalam Rumah Bapakku. Dan kita mengawali dengan doa, dan doa pembukaan di malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Yoke Bambungan Musak. Kepada Ibu dipersilakan. Kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa, kalau pada malam hari ini Engkau masih menuntun kami untuk boleh tiba di rumah-Mu yang kudus, di gereja kami ini ya Bapa. Engkau tahu Bapa, kami datang di tempat ini, kami akan beribadah lewat Kusapa pada malam hari ini. Biarlah Bapa Engkau memberkati akan pemateri kita pada malam hari ini, Bapak Pendeta Andrio Awi STH, dan begitu pula buat kami jemaat-Mu. Biarlah Engkau mau memberi kami pengertian lewat ibadah Kusapa pada malam hari ini. Ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami pada malam hari ini. Dalam nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Kita masuk pada pembacaan Alkitab, dan pembacaan Alkitab akan dituntun oleh Ibu Fitria Bambungan Yusuf. Kepada Ibu disilakan. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai dengan yang ke-52. Dengan perikop Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran atas kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya.
Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan Alkitab, dan saat ini kita ikuti puji-pujian dari Jemaat Kolom 6. Saat ini kita akan masuk pada pembahasan materi dan akan dipandu oleh moderator Bapak Penatua Ramli Urara. Disilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Saat ini kita akan masuk dalam pembahasan materi pembacaan kita di saat ini yang terdapat dalam Kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-52 dengan tema yang akan menuntun kita, aku harus berada dalam rumah Bapakku. Dan saya serahkan kepada pemateri di malam hari ini, Bapak Pendeta Andrio Awi STH. Dipersilakan. Shalom, puji Tuhan. Jumpa lagi kita di program Kusapa, kunjungan, sharing dan penggembalaan Gemim Betania Teling Tingkulu. Dan edisi kali ini kita akan membahas materi sekitar Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 dalam bingkai tema aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Saudara-saudara, tema ini berangkat dari ayat 49, penggalan kalimat daripada pernyataan Yesus yang memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan daripada kedua orang tuanya. Selengkapnya Yesus menjawab pertanyaan ataupun respons dari kedua orang tuanya dengan kata-kata, tidakkah kamu tahu aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Konteksnya pada saat itu, Maria dan Yusuf selaku orang tua harus mencari Yesus yang waktu itu baru berusia 12 tahun. Dan karenanya dimotivasi oleh rasa tanggung jawab, Maria dan Yusuf mencari Yesus yang kemudian didapatinya mereka menemukan dia di Bait Allah. Nah, saudara-saudara, aku harus berada di dalam rumah Bapakku juga merupakan satu penegasan bahwa Yesus sesungguhnya adalah anak Allah.
Dan karena itu kata harus mengandung makna satu kewajiban, sesuatu yang tidak boleh tidak. Berada artinya ia harus hidup, ia harus punya eksistensi yang jelas untuk selalu berada di dalam. Dalam itu menggambarkan satu ruang, satu tempat yang kemudian dikenal dengan sebutan rumah Bapa. Nah, rumah Bapa ini mengambil kata selengkapnya di dalam rumah Bapakku, entois patros, bahasa Yunani itu. Nah, di dalam rumah atau entois itu dapat juga berarti di dalam tempat milik Bapakku. Rumah Bapakku pada saat itu menunjuk kepada tempat di mana Yesus sedang berada, yaitu Bait Allah. Bait Allah ini adalah tempat bersekutu antara umat dengan Tuhan. Karena itu penegasan Yesus, aku harus berada di dalam rumah Bapakku, sebenarnya mau menjelaskan bahwa sebagai anak Allah, ia harus selalu ada di dalam urusan, rencana, dan kehendak Sang Bapa, yaitu Allah Bapa. Nah, karena itu tema ini sesungguhnya adalah juga sebuah metafora, sebuah gambaran tentang kedudukan atau eksistensi daripada Yesus sebagai anak Allah, di mana ia harus selalu berada di dalam rencana dan kehendak Bapanya. Dia harus selalu ada dalam komunikasi dengan Sang Bapa. Itulah penjelasan sekitar tema. Karena itu dalam terjemahan Alkitab versi King James atau King James Version, ya, di situ disebutkan kalau diterjemahkan, aku harus mengurus urusan ayahku atau bapakku. Ya. Sekarang kita masuk kepada alasan pemilihan tema. Tema ini diangkat kemungkinan besar dengan tujuan agar jemaat dapat memahami siapa Yesus
yang kemudian kita kenal dengan secara lengkap Tuhan Yesus Kristus dan karya selamatnya bagi umat manusia. Yang berikut, agar supaya kita sebagai jemaat tergerak hati untuk selalu menuruti kehendak Yesus, yaitu selalu berada dalam persekutuan di rumah Tuhan, selalu mau melibatkan diri dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Yang berikut, agar setiap orang tua atau keluarga dapat menyadari dan mau melakukan tanggung jawabnya, yaitu mendidik, membesarkan anak supaya mereka mengalami pertumbuhan secara utuh, baik fisik, rohani, maupun religiusitas dari seorang anak. Kemudian sangat diharapkan melalui tema ini setiap keluarga Kristen akan dengan rajin membawa anak-anaknya dalam persekutuan ibadah, sehingga kita hanya dapat mencari mereka tetap berada di rumah Tuhan sejak dini. Berikut, agar anak-anak tumbuh dalam pengasuhan yang baik oleh setiap orang tua, dengan selalu memberikan asuhan yang baik, termasuk belas asih, ya. Itu ASI belas kasih, bukan ASI air susu ibu ini, tapi juga asah, sehingga asuh, asih, asah. Tapi tema ini juga sebetulnya menjadi bahan kritikan sekaligus nasihat kepada setiap orang tua yang seringkali mengabaikan peran dan tanggung jawab mereka bagi pertumbuhan dan perkembangan masa depan anak-anak. Sehingga dengan tema ini kita berharap tidak ada lagi anak-anak yang terlantar, anak-anak yang bersikap ugal-ugalan, terjebak dan terperangkap dalam pergaulan yang merusak masa depan mereka, atau pergaulan yang tidak sehat. Itulah sekitar alasan pemilihan tema. Sekarang kita masuk pada pengantar Injil Lukas. Sedikit tentang kitab Injil ini, sangat kita kenal, ditulis oleh seorang yang bernama Lukas, dengan latar belakangnya sebagai seorang tabib atau dokter pada zaman itu. Dan dia juga sesungguhnya adalah rekan kerja Paulus. Lukas ini juga yang menulis kitab Kisah Para Rasul. Dan dia berasal dari bangsa Yunani. Dan dia menulis Injil ini sekitar tahun 60 sampai tahun 63 tahun Masehi. Kitab ini merupakan kitab yang pertama yang ditulis oleh Theophilus.
Tujuan dari penulisan kitab Injil Lukas ini adalah untuk memberikan Injil yang lengkap bagi orang Kristen yang berasal dari bukan Yahudi, dari bangsa-bangsa di luar Yahudi, termasuk bangsa Yunani. Dan marilah kita masuk pada bagian eksegese. Kita berusaha untuk mengeksplorasi perikop Lukas 2 ayat 41 sampai 52 ini. Sebagai pendahuluan, perikop ini atau kisah tentang Yesus di masa anak-anak itu hanya terdapat di dalam Injil Lukas. Keseluruhan dari perikop ini 12 ayat dan menceritakan tentang Yesus ketika dia berusia 12 tahun. Ayat 41 sampai 52 itu berjumlah 12 ayat. Di sini diterangkan bahwa tiap-tiap tahun Maria dan Yusuf sebagai orang tua, sebagai keluarga, merupakan keluarga yang taat, tidak pernah melewatkan satu waktu pun untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Walaupun mereka tinggal di Nazaret, tetapi kebiasaan itu selalu dilakukan, tidak pernah ketinggalan. Dengan kata lain, orang tua atau keluarga Maria dan Yusuf ini disebut juga sebagai keluarga yang saleh dan rajin beribadah. Tujuan daripada Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem setiap tahun adalah merayakan hari raya Paskah. Tapi tentu saja bukan cuma hari raya Paskah, masih ada hari-hari raya yang lain yang juga biasa terpusat dirayakan di kota Yerusalem. Antara Nazaret dan Yerusalem itu berjarak kurang lebih 140-an kilometer. Nah, orang tua Yesus diterangkan dalam bagian ayat 41 sampai 42 itu, untuk Paskah kali ini mengikut sertakan Yesus, karena pada saat itu Yesus sudah berusia 12 tahun. Sebagai anak yang sudah bertumbuh berusia 12 tahun, maka sudah merupakan kebiasaan orang Yahudi untuk mewajibkan setiap anak 12 tahun turut serta dalam perayaan-perayaan keagamaan di Yerusalem. Nah, perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem itu biasanya ditempuh dengan menyusuri dataran tapi juga pegunungan, karena Nazaret bagian dataran sementara Yerusalem berada di daerah pegunungan. Mereka harus melewati lembah Yordan, dan karena itu perjalanan ini juga sangat berbahaya dan menyita waktu kurang lebih 4 hari perjalanan normal. Dan untuk keselamatan mereka harus berjalan bersama dalam satu kelompok keluarga besar, jadi satu kafilah.
ya, untuk menghindari penghadangan-penghadangan para penjahat atau penyamun di tengah jalan. 140 km itu kurang lebih 91 mil ukuran milenya. Nah, sekali lagi sangat ditekankan pada bagian ayat 41 sampai 42 ini keterangan bahwa Yesus sudah berumur 12 tahun dan ini untuk pertama kali dia diikut sertakan ke kota Allah, di mana di sana ada bait Allah untuk merayakan Paskah. Nah, anak umur 12 tahun bagi orang Yahudi itu sudah disebut anak Taurat. Dia sudah diajarkan dasar-dasar tentang hukum Taurat. Sehingga anak Taurat ini biasa disebut anak-anak yang telah mencapai level bar mitzvah dalam bahasa Ibrani, atau sudah menjadi anak rohani, sudah mengalami pendewasaan baru sehingga berkewajiban memenuhi perintah hukum Taurat, salah satunya merayakan hari Paskah. Merayakan hari Paskah artinya merayakan pembebasan atau keluarnya orang Israel dari tanah perbudakan Mesir. Itu tuh perayaan Paskah yang tidak boleh dilupakan oleh orang Israel, bahwa mereka dibawa keluar oleh Tuhan, dibebaskan dari perbudakan. Karena itu Mesir merupakan simbol dari tanah perbudakan dosa. Mereka dimerdekakan oleh Allah sendiri. Jadi hari Paskah itu merupakan hari perayaan kemerdekaan sebagai umat Tuhan. Dan hari raya itu seringkali dirayakan selama 7 hari. Yang menarik bahwa setelah hari-hari itu selesai dirayakan, Yesus tetap tinggal di Yerusalem. Dan saat mana ia tinggal di Yerusalem tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya. Itu bagian dari ayat 41 sampai ayat 42. Sekarang ayat 43 sampai ayat 45. Saya mencoba memberi catatan dalam bagian ini akibat sebuah kelalaian. Pada bagian ini menerangkan peristiwa kelalaian daripada Maria dan Yusuf sebagai orang tua mengawasi Yesus sebagai anak. Setelah sehari perjalanan, paling tidak itu menerangkan dari pagi sampai sore, barulah Maria dan Yusuf menyadari untuk mencari Yesus. Mereka berusaha mencari dalam rombongan yang sedang berjalan pulang itu,
baik melalui keluarga maupun juga kenalan-kenalan. Tapi kemudian mereka tidak dapat menemukan Yesus dalam kafilah itu. Apa bentuk kelalaian daripada Maria dan Yusuf? Salah satu keterangan dari bagian bacaan kita mengatakan karena mereka menganggap Yesus sudah berada dalam rombongan atau kafilah keluarga dan seluruh orang yang hendak pulang ke Nazaret. Salah satu alasan yang dikemukakan bacaan kita itu, ya, mereka menyangka atau menduga, mereka bisa memastikan dengan anggapan bahwa Yesus ada di antara mereka. Mereka tidak tahu kalau pada saat itu Yesus tetap tinggal di Yerusalem. Dengan keterangan mereka atau dia berada di sana tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Yang jadi pertanyaan kita adalah mengapa nanti, kan? Nanti tersadar Maria dan Yusuf untuk mencari Yesus sesudah sehari perjalanan. Mengapa bukan 1 atau 2 jam perjalanan baru tersadar? Di mana anak kita ini? Ini sesuatu hari perjalanan baru mau tak ingat. Ini juga bagian dari satu kelalaian dari tanggung jawab sebagai orang tua untuk tetap bersama dengan seorang anak. Apalagi saat itu secara normal dan wajar Yesus baru pertama kali datang di Yerusalem, ya, atau baru satu kali itu mengikuti perjalanan merayakan Paskah. Bisa saja alasannya sangat manusiawi. Mereka mungkin sudah kelelahan, ya, sehingga menganggap enteng, pasti dia ada di antara rombongan ini. Tidak mungkin dia mau kemana-mana, kan? Pasti dia mungkin ada bersama dengan anak-anak seumur dia yang mungkin baru pertama kali juga diantar merayakan pada saat itu. Ya, alasan-alasan manusiawi lah, atau alasan-alasan yang wajar. Tapi sesungguhnya inilah titik yang paling krusial, kalau boleh dikatakan seperti itu, yang kemudian mendesak Maria dan Yusuf harus kembali ke Yerusalem. Karena tidak ditemukan di antara rombongan itu, maka mereka harus kembali ke Yerusalem. Mereka harus mencari dan harus menemukan sang anak yang masih ada dalam tanggungan orang tua. Dan saat itu tentu saja Maria dan Yusuf dipenuhi rasa cemas, rasa khawatir. Jangan-jangan terjadi sesuatu dengan anak ini. Terlihat rasa lelah tidak menjadi halangan bagi Maria dan Yusuf
untuk berjalan lagi 1 hari ke kota Yerusalem, ya kan? Catatan juga yang harus dapat saya sampaikan di sini, kelalaian itu sangat manusiawi dan seringkali tak terhindarkan bagi setiap manusia. Yang jadi persoalan juga bagi Maria dan Yusuf, bagaimana mungkin seorang anak 12 tahun tidak punya rasa cemas ketika terpisah dari kedua orang tuanya. Bahkan dalam hal ini juga Lukas mencatat seakan-akan Yesus sengaja memilih tetap tinggal di Yerusalem, memisahkan diri dari kedua orang tuanya. Ia tidak mau kembali ke Nazaret. Tapi jelas dalam bagian ini juga diterangkan bagaimana sebagai orang tua Maria dan Yusuf berusaha untuk memperbaiki kesalahan mereka atau kelalaian mereka dengan terus mencari dan tidak putus asa. Sehingga dalam bagian ketiga ayat 46 sampai 47 sesudah 3 hari, artinya hari keempat, sudah memasuki hari keempat, barulah mereka menemukan Yesus. Kecemasan mereka terobati. Bagian ini boleh kita beri judul seperti itu, kecemasan terobati. Mereka boleh menemukan Ia di bait Allah. Nah, bagian ini menerangkan bahwa sesudah 3 hari atau pada hari keempat, barulah Maria dan Yusuf menemukan Yesus sedang berada di bait Allah atau di dalam bait Allah, dan saat itu dia sedang duduk di tengah-tengah para alim ulama, sementara berdiskusi atau bertanya jawab, dan membuat semua orang yang mendengar menjadi sangat heran dan mengakui kecerdasan anak ini. Kita melihat keterangan Lukas, ada respons dari para pendengar yang sangat heran. Mereka bukan cuma heran, tapi sangat heran. Artinya di situ digunakan kata ekstemi atau artinya takjub. Mereka sangat heran terhadap kecerdasan, pengetahuan daripada Yesus ketika bertanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan para tokoh agama yang ada di dalam bait Allah itu. Persoalan kita, kemana saja
Maria dan Yusuf mencari Yesus sebelum menemukan dia di bait Allah. Di hari pertama perjalanan pulang, mereka mencari di antara rombongan. Satu hari mereka berjalan kembali lagi ke Yerusalem. Berarti ada 2 hari mereka mencari Yesus di sekitar Yerusalem, di sudut-sudut kota, di jalan-jalan, di pasar, hampir di semua wilayah kota Yerusalem sudah dicari. Barulah pada akhirnya mereka mendapati dia di bait Allah. Pertanyaan juga, mengapa baru pada akhirnya mereka mencari Yesus di bait Allah? Nanti terakhir baru mau datang di bait Allah, kan? Gitu, toh. Nah, inilah titik-titik yang berusaha saya gambarkan bagi kita supaya kita betul-betul bisa merasakan nafas dari teks Lukas 2 ayat 41 sampai 52 ini. Dan kita tahu Yesus pada saat itu baru berusia 12 tahun. Tapi dia sudah berani atau memiliki keberanian untuk terpisah dari orang tua. Dan selama kurang lebih 3 atau sampai 4 hari itu dia berada di Yerusalem. Kemana dia mencari makan? Kemana dia berada untuk tidur? Tentu ini juga menjadi bentuk kecemasan dan menjadi pergumulan bagi kedua orang tua. Bagi Maria dan Yusuf, Yesus di usia 12 tahun seperti anak-anak pada umumnya. Tetapi Lukas melalui catatan ini berusaha memberi gambaran tentang keunikan Yesus di usia 12 tahun. Terutama dia sudah memiliki kemampuan untuk mandiri dan keberanian terpisah dari orang tua. Kemudian mari kita masuki pada ayat 48 sampai 49 bagian keempat ini. Saya coba beri gambaran kejengkelan yang menimbulkan perdebatan. Bagian ini menerangkan ya, betapa kagetnya atau tercengangnya Maria dan Yusuf ketika melihat Yesus, anak mereka itu, seperti tenang-tenang saja berada di bait Allah. Karena itu rasa jengkel pun terucap dari sang ibu. Kata Maria kepada Yesus, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Nada ucapan Maria ini sesungguhnya juga mencerminkan bahwa ia sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Yesus.
Mengapa kami sebagai orang tua diperlakukan sedemikian? Itu kira-kira pertanyaan yang dilontarkan oleh Maria. Karena paling tidak selama 4 hari kurang lebih itu, Maria dan Yusuf sangat cemas dan sangat lelah mencari dan berusaha menemukan Yesus. Sebagai orang tua, mereka sangat bertanggung jawab. Karena itu ucapan Maria ini juga merupakan satu ucapan curhatan, kan? Mengapa engkau tega membuat kami cemas, membuat kami khawatir, membuat kami lelah? Kami mencari engkau kemana-mana. Mengapa engkau tidak memberitahu kami? Kan? Setidaknya itulah warna yang disampaikan oleh Maria kepada Yesus. Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas atau dengan sedih mencari-cari dan berusaha menemukan engkau. Inilah bentuk kecemasan yang positif. Ada bentuk kecemasan yang membuat orang tidak berdaya dan tidak mau berbuat apa-apa. Tetapi Maria dan Yusuf memberi gambaran satu kecemasan yang sangat positif. Kecemasan sebagai wujud rasa tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak. Nah, anehnya saudara-saudara, bukannya permohonan maaf ataupun terima kasih atas wujud kepedulian sebagai orang tua yang harus diucapkan oleh seorang anak. Sebaliknya, sang anak itu menjawab, "Mengapa kamu mencari aku?" Coba kita berusaha rasakan, sebagai orang tua kita sementara mencari anak kita, dan saat kita menemukan, kita berusaha untuk memberikan rasa kepedulian yang sangat, kita mau tunjukkan rasa kepedulian itu, tapi diresponi dengan agak sinis, kan? Mengapa kamu mencari aku? Atau dengan kata lain, kenapa kamu mau peduli dengan aku? Dan saya kira ini bisa dan sangat mungkin terjadi juga di antara kita sebagai orang tua terhadap anak-anak, kan? Anak-anak kadang-kadang dengan polos mau menjawab, "Kenapa kok mau cari-cari pak kita?" Setidaknya jawaban itu boleh jadi makin melukai rasa cemas itu, kan? Bukannya terima kasih atau minta maaf dari seorang anak kepada orang tua yang telah bergumul sekian hari, malah jawabannya berbau sinisme. Apakah Yesus tidak menghargai dan menghormati ayah dan ibunya yang telah memperlihatkan satu usaha jeripaya yang mati-matian, kan? Sekali lagi ini menimbulkan satu
pertanyaan yang serius. Terlebih lagi Yesus melanjutkan dengan kata-kata yang menjadi judul tema kita, yang sebenarnya sangat mengandung pernyataan atau retorik, ya, pertanyaan retorik, tapi juga sangat menggambarkan satu tanggapan kritis dan sangat-sangat membingungkan perasaan bahkan pikiran bagi Maria dan Yusuf saat itu. Pernyataan Yesus itu sebenarnya berbau kecaman. Tidakkah kamu tahu? Seharusnya kamu sudah tahu. Aku harus berada di rumah Bapakku. Tapi pernyataan Yesus ini bisa kita lihat dari sudut yang lain. Sangat mungkin yang dimaksudkan oleh Yesus dari pernyataan atau kecaman ini hendak mengingatkan Maria dan Yusuf sebagai orang tua bahwa seharusnya mereka tidak perlu mencari Yesus kemana-mana. Artinya Yesus mau katakan tidak sulit mencari saya, karena saya selalu harus berada di rumah Bapakku. Nah, tentu ini pernyataan yang bersifat teguran terhadap untuk mengingatkan Maria dan Yusuf, seharusnya mereka sudah tahu siapa Yesus ini, siapa anak mereka ini. Gitu. Sehingga mereka tidak perlu lelah-lelah mencari dia ke sana kemari. Karena dia harus berada di dalam rumah Bapa. Artinya dia selalu ada terhubung dengan Sang Bapa. Dia harus selalu berada di tempat milik Sang Bapa. Karena itu sebetulnya pernyataan Yesus ini juga untuk mengobati luka batin kecemasan Maria dan Yusuf, bahwa mereka tidak perlu terlalu cemas dan khawatir, karena dia selalu terhubung dengan Sang Bapa. Saudara-saudara, ketika Yesus berkata, "Aku harus berada di dalam rumah Bapakku," hal ini berarti juga bahwa aku harus berada di dalam rencana dan kehendak Bapakku. Sekali lagi, apakah Yesus tidak hormat, tidak menghargai kedua orang tuanya yaitu Maria dan Yusuf? Tentu saja tidak. Tapi selebihnya kecaman ataupun tanggapan kritis yang dilontarkan Yesus tentu saja menimbulkan
tanda tanya atau teka-teki bagi kedua orang tuanya itu. Menimbulkan pertanyaan yang sulit terjawab. Dan itu benar diterangkan oleh bacaan kita bahwa Maria dan Yusuf tidak mengerti maksud perkataan Yesus itu. Atau paling tidak kalau mau berusaha dimengerti akan menimbulkan perdebatan yang panjang. Maka sebagai orang tua Maria dan Yusuf pasti berpikir, untuk apa mau berdebat lebih panjang lagi? Toh tujuan yang dicari sudah ditemukan. Cuma ini juga memang mengingatkan kita seringkali perdebatan orang tua dan anak seperti tidak ada henti-hentinya, tidak ada endingnya, karena semua ingin menang, ingin membenarkan diri. Catatan Lukas memberi gambaran bahwa pada akhirnya Maria dan Yusuf mengalah pada seorang anak. Sebagai orang tua sekarang mereka memikirkan bagaimana untuk melanjutkan perjalanan pulang kembali ke Nazaret. Karena yang terpenting yang dicari itu sudah ditemukan. Karena kalau mau berdebat panjang lagi semua tambah tuh lelah. Nah, mari kita juga melihat bahwa Yesus sesungguhnya memperlihatkan di usia 12 tahun itu sikap dan ciri khas anak-anak yang polos, ya, tapi juga sekaligus Lukas ini ingin memberi gambaran tentang keilahian Yesus. Ya. Karena itu Maria dan Yusuf seperti tidak mau ambil peduli lagi dengan jawaban Yesus, walaupun jawaban itu sesungguhnya bersifat kecaman, kan? Dan mari kita lihat dalam ayat 50 sampai ayat 52 bagian kelima ini. Pada akhirnya bagian ini menerangkan Yesus pulang bersama-sama dengan kedua orang tuanya atau Maria dan Yusuf ke Nazaret. Dan bahwa mereka tetap hidup dalam asuhan, bahwa ia tetap hidup dalam asuhan Maria dan Yusuf, artinya Yesus tetap hidup dalam ketaatan dan ketundukan kepada kedua orang tuanya. Bagian ini mungkin boleh kita beri judul juga, berjalan bersama-sama hidup dalam pengasuhan orang tua. Bagian yang kedua ayat 51, Lukas berusaha menerangkan bahwa perkara itu disimpan dalam hati seorang ibu. Kekuatan seorang ibu adalah hatinya. Kalau kita membaca bagian pasal 1, ini bagian kedua dikatakan Maria menyimpan perkara itu dalam hatinya. Yang pertama ketika malaikat Tuhan menjumpai Maria untuk mengatakan bahwa dia akan mengandung seorang anak
dari Roh Kudus. Jadi untuk kedua kalinya diterangkan di sini bagaimana seorang ibu Maria sebagai orang tua juga harus menanggung beban pergumulan itu dengan kekuatan hatinya. Yang sering orang bilang itulah kesabaran. Simpan jauh di hati daripada simpan atau dikeluarkan di. Karena biasanya perempuan kan dikenal apa? Dengan apa? Mulut perempuan apa? Tapi Maria menunjukkan bahwa ketika satu pergumulan persoalan itu menjadi bagian hidupnya, ia menyimpannya dalam hati. Dia adalah seorang perempuan yang kuat dan kekuatan itu nyata dalam kesabarannya. Dan bagian ayat 52 sesungguhnya hendak menerangkan bahwa peranan dan perhatian Maria dan Yusuf sebagai orang tua sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak yang berumur 12 tahun saat itu. Sehingga Yesus bertambah besar, bertumbuh secara utuh, dewasa, baik secara fisik, psikis, bahkan secara religius dan sosial. Sehingga dikatakan di sini dia makin dikasihi oleh Allah karena religiositasnya dan dikasihi oleh manusia. Artinya dia bergaul dengan Allah, dengan Tuhan, tapi juga dia bergaul dengan baik, dengan karakter yang baik, dengan sesama manusia. Banyak orang bertumbuh bagus secara fisik, bertumbuh baik secara intelektual, tetapi secara sosial kurang dapat diterima, kurang disukai dan karena itu Yesus bertumbuh secara utuh, secara ideal katakanlah di sini. Baik secara fisik, psikis, tapi juga secara religius dan sosial. Fisik artinya secara tubuh dia sehat, secara psikis dia mempunyai kecerdasan yang sangat baik, termasuk kecerdasan emosional dan intelektual, tapi juga dari aspek religius dan sosial ia sangat dikasihi oleh Allah dan oleh manusia. Dari seluruh catatan Lukas ini, saya menarik satu kesimpulan bahwa perayaan Paskah yang menimbulkan ketegangan dan konflik itu pada akhirnya menghasilkan perjalanan bersama yang tetap harmonis. Seperti halnya gambaran gereja, seringkali perayaan-perayaan bisa saja menimbulkan konflik, menimbulkan ketegangan. Apalagi itu orang merayakan hari jadi, hari ulang tahun jemaat ke-41. Pasti ada hal-hal yang itu biasa, kan? Walaupun kebiasaan itu tidak boleh dipelihara atau dibanggakan. Tapi paling tidak walaupun ada ketegangan, ada konflik, marilah juga kita mendapatkan gambaran bacaan ini. Pada akhirnya tetap ada
perjalanan bersama sampai kembali ke Nazaret dan tetap hidup secara harmonis dalam satu keluarga yang mengemban misi Allah. Jadi pada akhirnya pulang dan tetap hidup dalam asuhan. Yesus makin dewasa, dia bertumbuh sehat, dan marilah kita melihat makna dan implikasi firman yang sudah kita telusuri tadi. Setidaknya ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian kita sebagai makna dan implikasi Lukas 2 ayat 41 sampai 52 ini. Yang pertama, pentingnya peranan keluarga di dalam mendidik anak untuk bersekutu dan melakukan pekerjaan Tuhan sejak usia dini. Masa anak sekolah minggu itu adalah masa-masa pembentukan seorang anak seperti anak orang Yahudi menjadi anak Taurat. Sehingga 12 tahun kemudian dia sudah bisa menjadi seorang remaja. Yusuf dan Maria dipercayakan oleh Allah untuk mengasuh anaknya, sehingga mereka harus atau wajib menjadi keluarga yang saleh dan rajin beribadah. Bahwa setiap anak dalam keluarga Kristen juga sesungguhnya adalah karunia Allah. Karena itu harus kita rawat, asuh sebagai milik kepunyaan Allah, bukan anak kita semata. Berikut pola pendidikan keluarga Yusuf Maria bersifat pendidikan secara utuh. Sungguh pun teks kita juga memperlihatkan ada semacam kelalaian dalam tanda petik sebagai orang tua dari Maria dan Yusuf. Tapi masalah kelalaian itu jangan menjadi alat yang membenarkan tindakan-tindakan kita. Setidaknya gambaran teks kita memperlihatkan bagaimana untuk memperbaiki kelalaian itu mereka berusaha berhari-hari mencari anak yang di bawah tanggung jawab mereka. Bagian ini juga hendak menerangkan pentingnya perhatian orang tua untuk melihat pertumbuhan mental dan pembentukan karakter sehingga anak-anak kita juga memiliki kepekaan sosial dalam pergaulan. Artinya mereka memiliki sifat-sifat tidak mau mengecewakan orang lain. Mereka harus berusaha untuk memangkas keegoisan manusiawi yang seringkali bertumbuh liar dalam kehidupan seorang. Kita juga harus mampu menjaga mereka terhadap lingkungan pergaulan mereka, menghindarkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang bisa merusak karakter kepribadian mereka. Walaupun kadang-kadang maksud baik kita
dianggap anak-anak kita untuk memisahkan mereka dari teman-teman mereka. Nah, di sini perlu kehati-hatian dan kesungguhan kita untuk memberi perhatian dan kasih sayang. Hal yang berikut, sebagai orang tua, marilah kita selalu memahami bahwa gereja adalah pusat pembelajaran rohani dan pendidikan bagi umat. Karena itu harus selalu disikapi dengan serius, dalam arti panggilan dan tanggung jawab ini harus ditopang bersama oleh seluruh jemaat. Terkait dengan itu kita diperhadapkan dengan pertanyaan, bagaimanakah keseriusan dan kecemasan kita terhadap pengasuhan anak-anak kita? Sudahkah kita memperlihatkan kesungguhan kita seperti Maria dan Yusuf? Dengan penuh tanggung jawab mencari dan terus mencari, tidak putus asa untuk menemukan, untuk boleh berjumpa dan membangun kembali relasi yang harmonis antara orang tua dan anak. Dan kepada anak-anak diingatkan juga bahwa mereka harus menghargai, menghormati jerih payah sebagai bentuk kepedulian orang tua di dalam mengasuh dan mempersiapkan masa depan mereka. Peranan orang tua dalam pengasuhan anak-anak seringkali kita jumpai banyak orang tua yang tidak lagi hadir dalam kehidupan anak-anak mereka. Apalagi di tengah-tengah dunia yang semakin sibuk, banyak kali kita hanya terhubung secara telekomunikasi dengan media teknologi. Walaupun itu membantu, tapi jangan sampai hanya kita mengandalkan media komunikasi seperti itu. Harus selalu ada keseimbangan, sentuhan langsung atau perhatian serius kita kepada anak-anak kita. Yang boleh saya tambahkan mungkin relevansi pemberitaan firman ini terkait dengan perayaan hari ulang tahun Jemaat ke-41 nanti. Tiap tahun dirayakan. Sepertinya tidak pernah terlewatkan seperti Maria dan Yusuf. Tapi apakah dengan selalu dirayakan itu terjadi perubahan-perubahan seperti gambaran dalam pertumbuhan perkembangan yang digambarkan terjadi pada Yesus, bertambah besar, bertambah hikmat, bertambah dewasa, dan bertambah besar jumlah jemaat.
yang menaruh perhatian dan tanggung jawab dalam kerja pelayanan. Saya kira inilah beberapa tambahan yang boleh menjadi perenungan kita terkait dengan teks bacaan ini, sehingga jemaat kita semakin dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Mari kita ingat 3A dan 3H. Asi, asa, asu, dan pertumbuhan itu harus juga terjadi di kepala otak, hati, emosional, perasaan, tapi juga dalam hal tindakan-tindakan. Inilah kiranya yang boleh berdampak dalam kehidupan, baik dalam pertumbuhan anak-anak maupun pertumbuhan gereja secara universal, yaitu pertumbuhan gereja Tuhan Jemaat Gemim Betania Tailing Tingkuluk. Terima kasih. Jadi demikian untuk pembahasan kita saat ini, dan biarlah apa yang boleh dipaparkan tadi itu boleh menjadi bagian untuk menunjang setiap pelayanan kita, dan juga akan menjadi sebagai bahan untuk kita boleh memberitakan firman sesuai dengan pembacaan di saat ini. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat dan sekaligus doa penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Marice Kewalengke. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Di malam hari yang indah ini ya Tuhan Allah yang kudus, kami angkat pujian syukur limpah terima kasih karena begitu besar cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh ada bersama mengikuti kegiatan Kusapa di tempat ini. Tuhan, kami percaya apa yang kami terima tadi adalah suatu materi untuk kami lakukan di dalam kami melaksanakan tanggung jawab kami di jemaat kami masing-masing. Biarlah pelajaran yang telah kami terima, kami sungguh memahami, dan itu benar-benar bukan hanya kami sampaikan di jemaat, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Senantiasa dapat mendidik anak-anak kami untuk selalu setia kepada Tuhan, untuk selalu ada di rumah Tuhan, untuk senantiasa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Engkau terus berikan kemampuan kepada kami orang tua untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab kami terhadap anak-anak kami, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh di dalam iman kepada Engkau ya Tuhan Allah. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Andrio Awi yang menjadi saluran berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan tadi, lewat materi yang boleh kami terima tadi. Memberkati kehidupan Bapak Pendeta di dalam pelayanannya, dalam kerja pelayanan, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, keluarga Awi Tombokan. Biarlah Tuhan berkat-Mu senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi rencana harapan dari Bapak Pendeta bersama dengan keluarga, kami taruhkan di dalam tangan kasih kuasa-Mu, sehingga anugerah dan berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan keluarga dari Bapak Pendeta. Bapa di dalam sorga, biar kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan. Kuduskan itu ya Tuhan, agar persembahan itu dapat terpakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dikhususkan Tuhan bagi kami jemaat Gemim Betania Tailing Tingkuluk. Biar Engkau senantiasa memberkati kami
agar kami dapat memberikan selalu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati tangan-tangan kami untuk senantiasa dapat memberi yang terbaik sesuai dengan kadar keimanan kami pula kepadamu. Berkati terus Tuhan kehidupan kami, rumah tangga lepas rumah tangga. Bahkan juga Tuhan kami untuk mampu melaksanakan pelayanan kami dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati badan pekerja majelis jemaat, mulai dari ketua sampai pada seluruh pelayan khusus yang ada. Biar Tuhan kerja pelayanan mereka lakukan senantiasa berbau harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah yang ada di negara kami. Tuhan campur tangan segala apapun yang menjadi rencana, tugas dan tanggung jawab dari pemerintah kami. Biarlah selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami yang berdoa, mengucap syukur kepadamu. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Dan saat ini kita akan masuk dalam ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Ibu Nonce Manis Kinsal. Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan karena acara Kusapa malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kita semua. Dan kami juga menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pemateri Bapak Pendeta Andrio Awi, Sarjana Teologi. Kiranya Tuhan Yesus sumber berkat selalu menyertai Bapak dalam tugas pelayanan dan dalam kehidupan keluarga. Kami juga menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Pelsus kolom 1 sampai kolom 25 Gemim Betania yang boleh hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pelayan khusus dan jemaat kolom 6 yang sudah ambil bagian pada malam hari ini dan yang sudah bertugas. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Dan kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim multimedia yang sudah mengambil bagian. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Dan saya sampaikan selamat torang baku dapa lagi di edisi Kusapa berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.